Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia akhirat, zahir dan batin. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan bertolabul ilmi, berbagi wawasan dalam rangka meningkatkan derajat diri demi tercapainya marwah hidayah daripada ibadah kita. InsyaAllah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dalam YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Marifatullah. InsyaAllah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun berada, seiman, rahimakumullah. Dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan tentang sesuatu hal yang sangat perlu kita pikirkan, yaitu pengenalan terhadap makom-makom diri kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang telah disampaikan oleh Allah, bahwasan diwajibkan kita mencari diri. Dalam pencarian diri ini, dalam rangka kita mentadabur diri, dalam kajian diri, bukanlah berarti kita mencari diri kita. Tetapi dalam tauhid kajian diri atau disebut dengan nafsahu, yaitu sifat kediaan dan keumatan Allah pada kita, inilah yang menjadi tolak ukur dalam rangka halal untuk menuju hak tentang apa yang telah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah pernah kita sampaikan dalam pelajaran yang telah lalu, tingkatan-tingkatan diri ini sangat menentukan dalam bertajalli kepada Allah. Makom-makom kodrat kaji diri ini sangat berpengaruh kepada ketingkatan tauhid. Seperti apa yang kita telah sampaikan, mengenal diri dengan diri, mencari diri dengan diri, bukanlah artinya kita mendapatkan sebuah diri, tetapi mendapatkan sesuatu yang berdiri. Setiap kajian tauhid akan menghilangkan wujud kaji, itu sifat daripada tauhid. Apa yang dikaji itu yang akan hilang. Apa yang didapati itulah yang akan tiada. Mentiadakan diri, padahal dalam kajian diri, mencari diri dalam mentiadakan diri. Nah, dalam hal ini kita kembali kepada makom-makom tauhid dulu. Ada 3 diri yang sangat wujud dan maujud yang telah diperkenalkan oleh Allah dalam bentuk warisan daripada Nabi. Ada dikatakan bersifat nurani, rohani dan rabbani. Tapi pada hakikatnya, semua kajian diri, setelah terhimpunnya diri ini, sifat kodrat terhimpun kepada sifat dan bersifat-sifat dalam sifat, ini menjadikan sesuatu diri itu bersifat rabbani.
Kalau yang dikatakan diri Rabbani itu adalah diri yang telah arab, diri yang telah menguasai. Dari tiga kodrat diri tadi, mana diri yang menguasai? Nah, inilah yang dikatakan Rabbani. Rabba atau Rabbi adalah kekuasaan, ni itu adalah aku. Artinya apa? Kekuasaan atau iradat itu sifat kodrat daripada Muhammad. Jadi Rabbi itu adalah sifat kekuasaan Allah pada Muhammad yang menjadi rahmatan fil alamin, yang berawal daripada Rabbil alamin. Jadi kalau pengenalan Rabbani ini adalah sifat hakikat yang telah mutlak bagi sebuah diri. Tidak lagi zahir bernama zahir, tidak lagi batin bernama batin, tapi bersifat Allah pada zahir dan batinnya. Artinya apa? Gugurlah sifat zahir pada keumatan, gugur juga sifat batin pada keumatan. Yang ada apa? Rabbani. Rabbani itu adalah sebuah kekuasaan. Sebuah kekuasaan yang menguasai. Memang hakikat Rabbani itu adalah hakikat batin. Tetapi sesungguhnya wujud batin itu yang telah nyata itu adalah wujud am. Maka kekuasaan ini jatuh pada sifat si wujud am. Si wujud am inilah yang dikatakan diri Rabbani. Nah, Rabb itu dalam arti kata diambil dari sisi hijaiyah adalah suatu perbuatan, suatu kekuasaan terhadap kodratnya sendiri. Berarti kalau memang kodrat-kodrat Allah sudah dikuasai oleh Allah, ini namanya kekuasaan ini disebut Rabbani. Nah, jadi kalau kita ingin mengenal diri Rabbani itu apa, maka itulah hakikat mutlak. Jadi kalau diri sudah hakikat mutlak, tidak ada lagi unsur daripada sifat yang lain seperti dikatakan sifat af'alullah, fi'ilullah, tetapi mutlak Rabbani. Rabbani itu adalah mewujudnya Allah pada diri Rabbnya. Nah, ini dikatakan juga dalam surat An-Nas atau dikatakan dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbi. Nah, kalau di sini kita lihat yang bertajali menguasai itu adalah zat hamdu mutlaknya Allah yang menguasai Rabbani, yang menguasai kehidupan. Kalau memang kehidupan Allah sudah Rabbani, maka wajarlah Allah mengatakan sifat inani. Inani ini adalah kekuasaan mutlak dan keakuan Allah pada dirinya. Berbeda dengan sifat al-mani. Kalau al-mani itu sifat Allah dalam bersifat. Nah, ini beda dengan pengakuan Rabbani. Jadi para hadirin dan jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau kita sudah mengenal diri sewujudnya adalah Rabbani, berarti kodrat Allah itu pasti sudah menuju titik semata. Jadi kalau Rabbani adalah diri daripada Rabbnya Allah yang mewujud, yang sifatnya adalah khalifah Allah pada muka bumi. Artinya apa? Dialah pesuruh Allah yang sebenarnya, yaitu diri Rabbani tersebut. Mana ukuran kodrat Rabbani? Rabbani adalah kekuasaan mutlak. Mulai daripada batin sampai kepada zahirnya. Kalau dia sudah diliputi oleh aras Allah, berarti itu sudah masuk kekuasaan Allah. Sifat iradah. Nah, sifat iradahnya Allah adalah sifat kehendak. Kalau sifat kehendak adalah sifat Nabi bagi diri kita. Nah, ini yang dikatakan iradat sifatnya Muhammad, kodrat sifatnya Allah, ilmu sifatnya Adam. Jadi kalau kita sudah bisa memahami tingkat kodrat diri. Pertama adalah diri yang didirikan. Nah, inilah kalau diri yang didirikan, hayatnya Allah bernama nurani. Tapi diri yang berdiri, nah ini yang dinamakan diri rohani. Tetapi kalau diri yang sebenar-benar diri, itulah yang dinamakan dengan diri Rabbani. Nah, diri Rabbani inilah, apakah dia masih mutlak menguasai? Kalau nanti dalam perjalanan sakaratul maut kita ditanyakan oleh beliau malaikat-malaikatnya Allah, man rabbuka? Nah, kita sudah paham bahwasannya yang ditanya itu siapa yang menguasaimu? Nah, di sini jawabannya adalah Rabbi ala min Rabbi.
atau dikatakan juga dengan qul a'udzu birabbinas. Nah, jadi Rabbi ini adalah sifat rohani, sifat nurani, dan sifat batin yang telah maujud menjadi hayatullah. Inilah diri kita. Sudah merasa enggak kita ada hayatnya Allah? Sudahkah kita merasa kekuasaan Allah itu sudah meliputi sekalian alam? Mana yang dikatakan meliputi sekalian alam, semua kodrat-kodrat Allah itu memiliki makom. Nah, makom dari kodrat diri adalah jasad. Nah, jasad ini adalah sebuah makom, bukan sebuah wujud yang hayat. Tapi makom kodrat itu adalah sebuah makomnya Allah. Ini yang dinamakan dengan diri Rabbani. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Untuk mendapatkan sebuah keutuhan diri Rabbani itu perlu peleburan. Apa yang dikatakan peleburan? Diri Arab ini adalah diri batin, ya. Diri Arab ini adalah diri batin. Kalau kita belum mendapatkan mana wujud batin Allah yang dikatakan wujud an yang wujud batin yang terlihat, dan itu sudah menjadi suatu kodrat, maka belum dikatakan seorang itu Rabbani. Tapi kalau sudah si wujud an dan artinya sesungguhnya zahir ini adalah batin yang terlihat, maka ini yang dikatakan dengan sifat Rabbani. Nah, Rabbani itu bukan hanya wujud batin, tetapi kodrat batin juga dikatakan Rabbani. Wa ruhi, wa ruhu, wa sirhi, wa sirhu. Itu disebut dari Rabbani. Tapi kalau umpamanya sifat ini belum mutlak pada batin, itu belum lagi dikatakan sifat Rabbani. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sudah paham tingkatan-tingkatan kodrat diri, cukup kita mempelajari 3 kodrat tadi. Mana diri yang didirikan, itulah nurani. Mana diri yang berdiri, itu adalah rohani. Dan mana diri yang sebenar-benar diri, berarti semuanya adalah Rabbani. Karena itulah diri yang berkuasa. Diri itu adalah kekuasaan Allah. Maka jatuh kepada sifat Muhammad, disebut dengan iradah. Nah, iradah itu kehendak. Jadi kalau memang alam iradah itu sudah berdiri dalam diri kita, maka sama artinya kita telah mendirikan alam doa. Ya, doa itu tanpa iradah, tidak berdirinya hakikat Rabbani, itu doa seseorang tidak akan pernah sampai kepada Allah, karena dikuasai oleh Rabbani. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita lebih meningkatkan pemahaman tauhid diri ini, tentunya untuk mencapai kemudahan, ya, untuk mencapai kemudahan dalam rangka bertajali kepada Allah. Kenapa? Kalau kita sudah mendapatkan kemudahan, tentunya setelah ada dikatakan yakin mutlak. Kalau yakin itu sudah mutlak, maka kebenarannya akan semakin tinggi. Marilah kita tingkatkan ruang-ruang kosong di diri kita agar penuh dengan pandangan dalam rangka menetapkan sifat ketuhanan pada diri, sehingga diri bisa menjaga sifat keumatannya pada Allah. Kalau inilah hablum minan nas wa hablum minallah, saling menjaga dua sifat tersebut, yaitu ketuhanan dan keumatan. Baik para hadirin dan jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, insya-Allah bila kita ingat kembali bahwasanya kalau kekuasaan Allah itu belum berdiri pada diri, maka dikhawatirkan manusia itu menghalim atau menghakim suatu perkara di dirinya, sehingga keputusan tidak baik itu akan selalu hadir di dalam hidup kita, karena kita tidak di bawah kekuasaan Allah. Karena kekuasaan diri itu memiliki batasan, tapi kekuasaan Allah meliputi sekalian alam, termasuk keadaan, persoalan,
agar bisa luput dalam masalah, luput dalam kebaikan luput dalam ilmu. InsyaAllah Rabbani itu adalah salah satu kodrat yang menentukan daripada rohani dan nurani. Demikian para hadirin dan jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.